Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat sehat semuanya dimanapun Anda berada. Hari ini kita jumpa lagi dalam Bincang Sehat dengan narasumber yang sudah kompeten di bidangnya di acara Toples Aza Rumah Sakit Jiwa Dr. Arif Zainuddin Surakarta. Oke, di tengah kita nih sudah hadir para master di bidangnya ya. Oke, master. Sulap Sulap ya. Kita sapa dulu ya pemirsa semuanya, sobat sehat. Silakan disimak karena tema hari ini sangat menarik. Yang pertama ada Dr. Adi Badri, spesialis kesehatan jiwa. Selamat pagi, Dok. Dan yang kedua ada Mbak Putri Mega, Magister Psikologi dan Psikolog. Selamat pagi, Mbak Putri. Gimana nih kabarnya, Dokter? Aku baik. Kak Putri? Baik. Gini nih, saya nih sebagai ibu-ibu, Dok. Bentar lagi liburan sekolah tuh udah mau usai, anak-anak udah mulai kembali sekolah, dan juga kita saat ini memasuki tahun ajaran baru kan. Jadi ada kekhawatiran nih, terutama saya sebagai ibu-ibu dan juga pasti sobat sehat dimanapun Anda berada gitu. Yang pertama, Dok, dan Mbak Putri mungkin sebagai psikolog ya. Yang pertama, gimana sih ya kita mempersiapkan anak-anak untuk kembali memulai sekolah sehabis liburan, atau anak-anak yang memasuki jenjang baru, misalnya dari dia TK kemudian sekarang mau masuk SD. Gimana ya, karena suka deg-degan gitu. Mbak Putri, kalau saya Dari dokter dulu mungkin, Dok, silakan. Gini, kalau pertanyaan gitu kan berarti malah yang deg-degan orang tuanya ya gitu ya. Iya benar, Dok. Jujur, Dok, saya yang deg-degan, Dok. Gini, selama seorang anak itu tidak punya suatu masalah dalam pembelajaran, saya kira orang tua, aku pikir kekhawatiran dari orang tua itu sebenarnya wajar. Ya, tapi gini, kalau misalnya selama seorang anak tidak punya masalah dalam belajar, orang tua agak diturunkan sedikit nih kekhawatirannya. Tapi kan sebenarnya gini Mbak, yang namanya khawatir itu kan sifatnya normal, itu kan emosi juga ya, emosi yang fungsinya melindungi kita gitu. Mungkin kalau orang tua nggak khawatir, mungkin orang tua nggak bisa mempersiapkan anaknya juga gitu. Betul. Mungkin kalau nggak khawatir, ya anaknya dibiarin aja gitu. Padahal kan istilahnya pada saat tahun ajaran baru kan kayak starting new day gitu kan. Betul. Kan pasti kan pengennya fresh nih gitu. Kalau orang tuanya nggak khawatir, mungkin anaknya nggak dipersiapkan juga gitu. Jadi menurut saya kalau orang tua khawatir itu wajar. Silahkan persiapkan anaknya dengan sebisanya, dengan secukupnya. Selama anak bapak atau ibu memang tidak punya tanda kutip masalah di sekolah, yang biasanya kan masalahnya akan disampaikan pada saat penerimaan rapat itu sama gurunya. Saya kira nggak apa-apa, tinggal masuk aja gitu. Kecuali jika memang dari gurunya atau dari mungkin dari pihak sekolah memang sudah menyatakan bahwa anak bapak ibu mungkin pada saat tahun ajaran sebelumnya ada masalah ini, nah itu mungkin ada persiapan sendiri gitu mungkin. Baik. Jadi saya sendiri sebagai orang tua khususnya ya, Dok, yang harus memanage emosinya, memanage mentalnya gitu ya. Baik, Dok. Nah ini kan kalau tadi misalnya kalau kita setelah liburan mau masuk nih, nah ini juga kadang-kadang ibu-ibu nih Mbak bingung juga nih kapan kira-kira ya anak-anak tuh udah siap sebenarnya. Dalam hal ini anak saya itu baru mulai mau masuk SD gitu. Apa aja Mbak yang perlu disiapin nih? Kalau terkait ini ya, pengalihan dari anak TK ke SD itu kan perlu persiapan ya, persiapan psikis itu antara lain kalau secara psikologis ya itu ada namanya persiapan fisik, kemudian kognitif, selain itu sosial emosional, kemandirian, dan ini yang terakhir ada bahasa gitu. Dari fisik itu kita lihat kemampuan motorik halus, kemampuan motorik kasarnya itu sudah memenuhi atau belum. Ya misalnya dia sudah bisa menulis atau menggambar, kemudian bisa mengikuti ini ya gerakan terstruktur, misalnya kalau senam ya. Kalau TK itu kan lebih banyak bergerak bebasnya. Kalau di SD itu kan gerakannya sudah terstruktur, misalnya kayak mengikuti senam atau olahraga yang lebih terstruktur kan, kayak basket misalnya ya, atau sepak bola seperti itu. Kemudian kalau secara kognitif, kemampuan konsentrasinya sudah bagus atau belum, kemudian kemampuan mengingat, kemudian
ini juga yang mengenal warna, mengenal bentuk, seperti itu perlu dipertimbangkan. Kemudian selanjutnya sosial emosional, itu terkait bagaimana anak itu sudah memiliki kemampuan untuk menolong orang lain, menolong teman, kemudian bagaimana ia sudah bisa berbagi belum dengan teman yang lainnya. Kalau misalnya temannya nggak bawa pensil atau apa, dia peduli nggak dengan temannya gitu. Itu secara sosial emosional. Kemudian selanjutnya secara kemandirian, anak ini sudah berani dilepas belum untuk sekolah ya. Jadi ketika mengikuti pelajaran tidak harus ditunggu oleh orang tua. Dia berani sendiri untuk mengikuti proses pembelajaran. Dia bisa mandi sendiri, kemudian makan nggak harus diambilin orang tua, kemudian dia bisa pakai sepatu sendiri ya, kemudian bisa pakai baju sendiri seperti itu. Itu secara kemandirian bahasa itu terkait dengan kemampuan bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain. Dia berani berpendapat, berani bertanya, menjawab, bercerita, nah seperti itu. Itu aspek yang perlu dipertimbangkan bagi orang tua ketika ia mau memasukkan anaknya ke jenjang sekolah dasar. Biasanya ya umumnya aspek tersebut bisa dipenuhi anak ketika ia sudah berusia 7 tahun. Ya. Kalau menurut juga usia 7 tahun nih secara mental juga sudah mulai ini ya? Saya berpacu pada teori yang namanya John Piaget. Dia kenal dengan teori yang namanya development cognitive. Dengan psikolog asli Swiss atau Switzerland atau dari mana saya lupa. Beliau membuat suatu teori bahwa tahapan kognitif anak itu dibagi jadi 4. Sensori motorik usia 0 sampai 2 tahun, pre-operasional 2 sampai 7 tahun, yang ketiga namanya konkret operasional 7 sampai 11 tahun, sama yang terakhir formal operasional 12 tahun sampai sekarang. Kenapa kok? Saya setuju sama Mbak Putri. Kenapa kok? Kenapa seorang anak itu baiknya masuk ke sekolah formal ya Mbak ya? Masalahnya di Indonesia itu kayak orang tua itu bilang masuk TK itu sekolah, padahal sekarang itu bukan sekolah. Betul. Maksudnya sekolah formal itu kan SD. Kenapa kok sekolah formal ini berusia di usia 7 tahun? Karena gini, secara kognitif pada saat kita anak belum sampai 7 tahun, cara pikir seorang anak ini belum masuk dalam tahap induktif. Jadi orang anak masih berpikir pada saat 0 sampai 2 tahun dia masih deduktif. Pada saat 2 sampai 7 tahun dia masih intuisif. Dia masih belajar itu bukan secara konkret tapi secara simbolik. Sehingga kalau waktu awal ya, waktu tahap pertemuan awal sebelum usia 7 tahun, mungkin anak nggak punya logik bahwa kalau 8 kurang 3 tambah 5 itu 8, berarti 8 kurangi 3 itu sama dengan 5. Anak di bawah 7 tahun mungkin belum tahu. Tapi kalau sudah di usia di atas 7 tahun, anak sudah punya logika ini. Makanya namanya kan konkret operasional. Sebelum itu kita sebut namanya pre-operasional karena memang belum konkret. Anak masih bisa bahkan mungkin di usia 0 sampai 2 tahun anak itu masih belum tahu yang namanya bahwa suatu objek itu permanen. Namanya di Piaget itu bicarakan namanya realization of permanent object. Misalnya Mbak punya anak, iya dong. Waktu masih kecil masih usia 5 bulan dan mungkin kita nemuin mainan kita tutup pakai selimut, hilang. Anak percaya dan waktu dulu ketawa. Tapi lama-lama dia akan tahu objek itu ada, ini cuma disembunyiin aja. Betul. Itu masih waktu masih 0 sampai 2 tahun nih. Pas 2 sampai 7 tahun anak ini sudah bisa belajar, tapi mulai intuisif, mulai bertanya-tanya. Tapi masih di usia 7 tahun anak ini masih simbolik. Apa-apa yang dilakukan dia simbolik. Pretend ya bahasa Inggrisnya. Dia suka main dokter-dokteran. Dia bersimbolisasi aku menyembuhkan. Dia suka main menyapu, aku simbolisasinya aku membersihkan rumah. Aku misalnya main anak jadi hewan misalnya, dia selalu simbolik. Nah permasalahannya gini. Permasalahannya adalah kalau orang tua itu terbiasa bahwa menyadari bahwa sekolah itu bisa dilakukan sebelum usia 7 tahun itu bisa berubah. Karena sebenarnya tadi Mbak sudah jelaskan kesiapan kognitif pada saat anak usia 7 tahun itu kan sudah dinyatakan usia 7 tahun gitu ya. Kalau sebelum itu kita memberikan tugas-tugas yang sifatnya adalah konkret, terstruktur, seharusnya belum bisa. Oke, tapi ini pengalaman saya dok. Tapi sebenarnya nih anak saya itu udah saya masukkan ke tahu. Ini keresahan saya. Saya salah nggak ya dok ya?
Dulu Iya, saya gimana, gini. Dok? Saya pernah Jadi saya ngobrol. salah langkah ini dong. Saya pernah ngobrol nih sama senior saya gitu tentang masalah PAUD ini. Ini tanpa saya nggak mau menyudutkan berbagai pihak, tapi saya dulu resah dengan PAUD sebenarnya. Gimana dong? Gini, PAUD itu kan artinya pendidikan anak usia Usia dini. dini betul. Ambil pendidikannya ini yang saya Berat. agak kurang setuju ya. Pas gitu ya. Kalau pendidikannya ini sifatnya nggak formal, saya setuju. Tapi kalau waktu masih di usia bawah 7 tahun, kemudian dia diberikan pendidikan yang formal, disuruh menghitung, disuruh belajar yang sifatnya alfabet gitu. Alfabet nggak apa-apa, karena mungkin yang sifatnya formal kayak di SD itu, gitu. menghafal itu belum bisa. Oke. Seharusnya saya berani bilang, mohon maaf bahwa terkadang PAUD ini jadinya ajang bisnis aja. PAUD ini bisa jadi ajang bisnis aja, padahal sebenarnya tidak disarankan. Psikolog pun nggak mengarahkan ya pasti harusnya gitu. Kurang pas sebenarnya kalau hati-hati. Masih di bawah usia yang belum matang, yang belum siap ya. Tapi ya juga kadang-kadang ada yang PAUD, memang kata-katanya PAUD, tapi sebenarnya dia bukan belajar formal, tapi lebih ke apa ya, playgroup ya. Kalau bermain aku setuju kalau bermain. Bermain setuju. Silakan bermain. Jadi mulai pasnya kita mulai ngajarin sama anak dari mulai ya kayak itu logika harus usianya matang tadi seperti dari dokter 7 tahun ya. Oke. Tapi dok ini kan ada keresahan mama-mama juga. Biasanya SD tuh ada tuh dok, SD standarnya kamu harus sudah bisa baca dulu. Kamu harus sudah bisa. Gimana itu dok? Harus sudah bisa baca paling enggak harus udah bisa ngitung. Pernah kan ya? Tahu saya pun tahu. Padahal anak saya tuh belum bisa. Saya kalau dari saya nanti saya minta, saya juga penasaran dari gimana ya? Kalau dari saya gini, saya tuh rasa juga di sini. Ini kan berarti kan yang bermain kan perannya kan bukan hanya orang tua sama sekolah, tapi kan sistem. Berarti ada suatu sistem yang mungkin sebaiknya diperbaiki. Yang menyadari bukan hanya kita, bukan hanya sekolah, bukan hanya orang tua. Mungkin sekolah juga melakukan itu ya karena ada sistem. Mungkin pemerintah bilang seperti itu. Jadi kita perlu kerjasama dari hari ini. Pemerintah juga mungkin bikin sistem yang lebih sesuai dengan mungkin saran-saran dari psikolog gitu sebenarnya gitu. Kemudian sekolah bisa mengikuti saran dari kita sehingga orang tuanya jadi tidak terbiasa untuk ini apa namanya istilahnya apa ya namanya kayak buru-buru ya apa ya kayak membanding iya makanya semas gitu. Itu padahal itu perasaan saya juga. Padahal sebenarnya nggak apa-apa ya sebelum 7 tahun belum diajarin dan nanti pas udah siap baru diajarin di sekolah. Karena kemarin pas mau masuk juga ada tesnya gitu. Ya memang ini mbak ya yang seperti yang dokter disampaikan ya itu bukan keresahan kita ya sistemnya itu entah itu sebenarnya kita bisa evaluasi ya kalau misalnya di PAUD ya itu di sana itu sifatnya bermain itu memang nggak masalah tapi kalau sudah terstruktur harus berangkat jam sekian ya di sana harus mengikuti aturan-aturan sekolah kemudian pulang harus jam sekian dan itu yang kurang pas untuk anak-anak yang usianya di bawah 7 tahun gitu karena secara kognitif tadi ya ujian biasa itu kan anak di usia 7 tahun itu baru bisa ya baru bisa ini ya berpikir secara terstruktur terorganisasi gitu 7 tahun di bawah baru bisa jadi bergerak memang tujuan mereka di situ ada bergerak bermain dan sensorik itu ya iya di situ dia bermain bersama bukan bermain dengan ya dok ya bareng-bareng bermain dengan mainannya sendiri-sendiri yang bisa berbagi. Oke, terus nanti misalnya mulai masa sekolah nih, saya juga ada khawatirnya nih, aduh anak saya bisa adaptasi nggak ya dengan teman-teman baru dan sekolah, terutama yang sekolahnya baru, bukan yang sekolah naik kelas gitu dok. Atau dari Mbak Putri ini gimana ya sebaiknya untuk mempersiapkan adaptasinya di sekolah yang dan lingkungan yang baru. Untuk adaptasi yang pertama itu orangnya ya harus memahami tadi ya aspek kesiapan sekolah itu tadi ya. Apabila ada aspek yang kurang bisa distimulasi. Misalnya ketika anak masuk sekolah ya kan, kemudian dia masih ada perasaan takut, minder dan lain sebagainya itu sebenarnya normal-normal saja. Tapi orang tua perlu aware di sini bagaimana stimulasi biar dia berani untuk bisa bersosialisasi dengan teman baru ya kan dengan guru baru kemudian
dengan lingkungan yang baru ya kan, karena pada dasarnya sudah beda sistem di TK dengan di SD itu Ya. sudah beda. Karena tadi udah mulai dipersiapkan ya dengan umur Iya. SMA itu. Dokter, dari dokter Ade mungkin ada masukan buat saya, Dok, mengenai anak yang tadi untuk siap diadaptasi lingkungan baru, ada tambahan mungkin? Atau ada pengalaman gitu, Dok? Enggak juga sih. Kalau saya gini, saya tuh sebenarnya kalau masalah anak tuh kan lebih suka mengedukasi orang tuanya. Kalau saya jujur ya, kalau saya lebih suka mengedukasi orang tuanya. Termasuk ini kan lingkungan setelah anak masuk ke sekolah, kita ngomongin sekolah formal ya, tapi Iya, betul, sudah masuk ke sekolah SD kan, gitu ya. Setelah masuk ke sekolah formal kan anak itu mungkin 30-35% tuh lingkungannya dia adalah di sekolah. Sedangkan saya kan di rumah. Berarti kan sebagian besar nanti orang keluarganya, sebagian besar sisanya adalah kan lingkungan sekolah seperti itu. Saya lebih ingin mengedukasi ke keluarganya untuk lebih mengetahui lingkungan sekolahnya, karena ada orang tua ini yang ya ini anaknya masuk sekolah gitu, nanti pas terima rapor dia udah terima rapor aja gitu. Terus seharusnya kita menanyakan ke gurunya gitu, anak saya gimana sih di sekolah, karena di sekolah itu seharusnya nilai kan bukan cuma akademiknya aja ya, kayak Mbak Putri ya. Maksudnya secara kognitif kan aktifnya kita nilai, kemudian keaktifan yang kita nilai gitu. Kepintaran kan bukan hanya akademik aja gitu. Betul. Kita tanyakan gimana sih anak saya ini di sekolah gitu, dan wali kelas tuh wajib tahu harusnya. Sekolah tuh wajib tahu karena kita kan sudah menitipkan di sekolah gitu. Sekolahnya harusnya wajib tahu gitu. Nah, kalau misalnya ada kesulitan harusnya terdeteksi di sana. Di sana harusnya. Saya nggak tahu di Indonesia sudah jalan apa belum, tapi kalau di luar negeri sana, di negara maju itu tiap sekolah tuh ada namanya school psychologist. Jadi sekolah itu punya psikolognya gitu. Mereka bukan mendiagnosa, tapi mereka hanya men-screening kayak gini. Misalnya anak ini punya gangguan belajar, oke, diberitahu ke orang tuanya. Untuk apa? Untuk periksa ke psikolog kalau perlu gitu misalnya. Jadi dia nggak bisa bilang anak ibu autis gini nggak gitu. Tapi Bu, anak ibu mengalami masalah nih, gimana kalau Anda periksa ke sini? Gimana kalau ada? Nah, kalau di luar negeri ada protokol, di sini mungkin BK ya, itu biasa BK nggak sih, saya nggak tahu. Tapi kayaknya guru BK itu apa psikolog Nggak itu tahu. nggak ya? Ada nggak yang psikolog ya? Ada nggak, Mbak? Memang ada beberapa sekolahnya mas yang ada itu psikolognya, tapi memang kebanyakan BK ya. Beda ya. Itu terus gini, Dok, ada pengaruhnya nggak sih anak yang terlalu muda dimasukkan ke sekolah sama yang memang tadi pasnya di 7 tahun, di adaptasinya, di perkembangan selanjutnya nih, misal nanti kalau dia udah kelas 3, kelas 4, kadang-kadang mungkin pas awal dia masih bisa ngikutin nih. Nah, ada kan tiba-tiba nanti kelas 4, 5 kok dia berubah. Apa ini pengaruhnya? Bisa terjadi ya, Dok? Bisa. Karena usia yang tadi terlalu dini dan belum siap. Saya kira itu multifaktorial yang berbeda. Kalau membicarakan itu multifaktorial, bisa jadi kemungkinannya adalah anak survive, bisa jadi. Misal pun tidak masuk di usia 7 tahun, misalnya 6 tahun masuk, orang tuanya nggak aja gitu, 6 tahun dia bisa nih masukin aja. Bisa jadi survive. Kita kan karena kan multifaktorial gitu, Mbak. Maksudnya kenapa aku bilang multifaktorial, karena lingkungan itu kan beda-beda ya. Bisa jadi waktu masuk sekolah yang lingkungannya dia dapat sekolah yang baik, bisa jadi baik gitu. Dan bisa jadi waktu saat itu kok nggak hoki dia masuk di lingkungan yang sekolah yang kurang baik misalnya. Terus dan sering sekali ada namanya yang kita sebut sebagai gangguan belajar, itu masalah learning disorder yang terdeteksinya itu tidak terlihat di fase awal. Betul, Dok. Karena kan kelas pun 1, 2, 3 tiap naik tingkat kan kesulitan akan naik. Bisa jadi kesulitannya muncul di kelas atas. Nah, pada saat itu mungkin seringnya ya kadang-kadang kayak seperti ini, kayak orang tuanya lah awalnya biasa aja kok sekarang jadi gini gitu. Ya mungkin karena memang mungkin pas awal memang belum siap aja gitu. Jadi kita buat berjaga-jaga aja sebenarnya sudah ada patokannya usianya. Kalau bisa sesuai sama itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa udah terlanjur, kita juga bisa aja udah terlanjur, masa atau seperti tinggal pas ya nggak mungkin juga ya. Udah terlanjur gitu. Yang penting orang tuanya aware aja. Udah sama guru di sekolah. Ada nggak sih, Dok, tanda-tanda awal nih anak-anak mulai mengalami gangguan atau ciri-cirinya gitu, saya biar siap-siap gitu, misalnya saya kan harus
ini ya kontrol anak saya nih, dilihat dari awal sampai nanti. Saya ngomongin kemarin Mbak Rizky, dan Mbak Rizky bilang kesulitan belajar sama gangguan belajar gitu. Kenapa saya kan bilang ini ganti gangguan belajar aja gitu? Karena kalau kesulitan belajar, gini, kalau yang dipelajari sulit saya juga kesulitan Mbak gitu. Tapi ini kan masalahnya kan saya bilang gangguan belajar. Betul. Karena gangguan belajar, karena secara general ini tuh sebenarnya sesuai sama kelasnya gitu. Tapi anak itu aja yang mengalami gangguan, dan sebenarnya kelihatan banget dari awal. Bukan anaknya yang bodoh, bukan. Kalau tes IQ mungkin biasa aja, bukan anaknya bodoh. Tapi ini ada yang namanya disorder yang disebut sebagai specific learning disorder, gangguan belajar spesifik. Kenapa disebut spesifik? Karena ini nggak bisa dijelaskan oleh autism, oleh ADHD mungkin bisa, oleh autism dan oleh retardasi mental. Tapi ini memang ada gangguan belajarnya. Biasanya anak-anak ini akan kesulitan, ada 3 istilah. Namanya disleksia. Dia artinya dia susah dalam melihat huruf ya, baca huruf itu susah banget. Dan itu kalau saya kan bukan disleksia, jadi saya nggak ngerti yang dialami mereka. Tapi kalau saya lihat di YouTube gitu, kok kelihatan katanya tuh hurufnya itu menari-nari, bergoyang-goyang. Ini baru buat saya. Maaf tadi apa dok? Disleksia. Itu baru satu. Disleksia. Aspek gangguan belajar itu 3. Satu disleksia, kedua disgrafia. Disgrafia itu dia kesulitan dalam writing expression, jadi dia susah menulis. Biasanya bergabung sama disleksia ini nanti. Iya dong. Yang ketiga diskalkulia. Diskalkulia. Berarti dia sulit dalam aritmatika. Padahal di Indonesia yang namanya kalau anak gak bisa matematika, dianggap anak bodoh. Nah, kasihan kan. Padahal sebenarnya dia bukan bodoh, tapi dia memang melihat angka kesulitan. Itu bukan karena dia bodoh, karena memang kalau secara etiologinya sih penyebabnya memang sampai sekarang masih dipercaya adalah asupan gizi saat hamil, kemudian paparan, kemudian stresor pada saat hamil, masih dipercaya seperti itu karena memang bukan karena psikis saat ini, memang ini masalah waktu kelahiran pada saat kehamilan, dipercaya seperti itu. Dan itu ditandai kelihatan nanti anak pada saat sekolah kelihatan tertinggal, bukan karena bodoh, tapi dia tidak bisa melihat gambar-gambar itu, melihat tulisan-tulisan dan angka-angka. Nah, ini ngomongin tadi kita tinggal dan IQ ya. Ini dari psikologi ada nggak sih Mbak tes-tes yang bisa kita lakukan sebelum mengantisipasi atau untuk men-screening anak itu ada ya Mbak untuk sebelum memasukkan anak ke SD? Biar nanti nggak ada yang kita kan nggak mau ya dok ya ada anak kita mengalami gangguan gitu kan dalam belajarnya ke depannya. Itu mungkin bisa dipersiapkan ya memang ini PR untuk orang tua ya. Memang ini seharusnya ketika orang tua mau memasukkan anaknya ke sekolah dasar itu memang harus tahu gitu ya, anakku ini sudah siap apa belum. Berarti yang di usianya kurang dari 7 tahun itu tadi ya. Nah untuk melakukan psikotes memang ada ya kan, untuk melihat kesiapan sekolah itu sendiri ya, yaitu yang dilihat dari aspek itu tadi ya, fisiknya, kemudian kognitif, sosial, emosional, kemandirian dan bahasa. Selain itu juga ada deteksi hambatan perkembangan ya, seperti yang Dr. Adi tadi sampaikan, diskalkulia, disgrafia, kemudian disleksia. Itu juga kami ada alat tesnya untuk melihat ya apakah itu mengalami gangguan itu apa enggak. Ya, dan ada yang lainnya juga, ADHD, autism, dari itu juga kami memberikan pelayanan. Jadi itu semuanya berpengaruh ya dalam anak nanti di sekolah dan ke depannya. Iya, karena perilakunya berbeda ya antara anak yang normal pada umumnya dengan anak yang berkebutuhan khusus seperti ini gitu ya. Beda. Harusnya dibedakan, harusnya persaingan pun beda. Gak bisa disaingkan dengan anak yang memang anak yang sebenarnya sama pintarnya, tapi yang satu bisa baca angka dengan baik, satu nggak bisa baca angka, nggak bisa disandingkan. Mbak Putri, tadi kan sebelum kita mau masukin anak ke sekolah, kita ada tes ya Mbak ya, sebaiknya dan dipersiapkan alangkah baiknya. Terus misalnya nih, kalau hasil tesnya tuh ternyata kurang baik gitu, ini perlu nggak ya kita pilih sekolah yang dia menyediakan guru-guru yang memang mendampingi gitu. Katanya ada nih sekolah-sekolah yang ada guru pendampingnya, karena memang
sebenarnya ya udah yakin gitu masuk, tapi kok hasil tesnya jelek, kalau nunggu lagi nanti takut ketuaan. Iya. Kalau mau langsung masuk tapi kok hasilnya galau saya. Gimana ya Mbak? Ya memang setelah kita melakukan psikotes ya, kita menyampaikan hasilnya kepada orang tua. Ini hasilnya Bapak Ibu ya, anak jenengan hasil psikotesnya seperti ini. Misalnya ditemukan adanya suatu hambatan atau gangguan, kita sampaikan saja gitu. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Dr. Adi, adalah terdetek disgrafia, diskalkulia atau disleksia ya. Memang kita memilihkan sekolah yang ada remedial teachingnya di situ. Karena anak seperti itu perlu remedial teaching ya. Jadi setelah mengikuti pelajaran itu diulang kembali oleh guru pendampingnya. Oke. Selain di rumah juga mungkin orang tua juga membantu ya, ini belajar apa nak gitu ya. Ya perlu diulang. Begitu juga dengan ADHD, autism ya, itu memang perlu sekolah khusus yang ada pendampingnya. Apalagi kan ditemukan ABK ya, ABK ya, disabilitas intelektual ya, mungkin dia harus di sekolah luar biasa. Gitu ya. Oke, baik Dok. Peran orang tua nih Dok, gimana Dok untuk mendampingi anak-anak yang memang sudah terdeteksi dan sudah terlanjur nih dimasukkan ke sekolah dan dia mengalami gangguan belajarnya? Jadi konsepnya gini, jawabanku dari pertanyaan itu adalah peran orang tua sangat penting sekali. Betul. Penting sekali gitu. Anak ini pas memang sudah tahap di usia di atas 7 tahun, tapi keputusan itu sebenarnya mereka belum bisa ambil keputusan yang bisa. Orang tua yang pasti ambil keputusan yang gitu kan. Yang mendeteksi mungkin adalah dari sekolahnya dulu, bilang ke orang tua. Orang tuanya ini, nah kadang gini, kadang ada denial range, gitu ya, Mbak ya, belum bisa denial gitu, kayak pinginnya tuh anaknya sekolah yang pokoknya biasa harus bersaing dengan anak-anak yang biasa. Tapi sekali lagi saya mungkin kasih contoh bahwa kalau disandingkan ada anak yang bisa baca huruf angka, ada anak yang nggak bisa baca angka, jadi disandingkan kan memang nggak bisa, walaupun dua-duanya IQ-nya katakanlah sama, disandingkan kan nggak bisa ya disandingkan kayak gitu. Tapi kalau yang ini disandingkan sama anak yang mirip, gitu, mungkin bisa disandingkan, sehingga bersaingnya pun beda gitu. Kenapa saya bilang penting? Karena sebenarnya ada contohnya kok Mbak. Anak-anak yang mungkin mengalami gangguan belajar tapi sukses juga ada. Di Indonesia ada. Deddy Corbuzier itu disleksia. Anaknya Aska itu disleksia. Makanya dia sampai sekarang kan dia nggak bisa bahasa Indonesia kurang lancar karena dia merasa pokoknya buku untuk mengajar disleksia itu kan caranya beda dari sensorik. Tentang itu memang dari bahasa Indonesia belum ada. Anaknya dia jadikan bahasa Inggris dulu, dia jadi bahasa Inggris dulu. Tapi sukses sekarang. Betul. Karena orang tuanya menyadari dan tidak denial. Anak saya mau disleksia, berarti saya harus berbuat sesuatu. Susah kalau kita denial. Akan susah kalau kita denial. Sama seperti luka gitu. Kita nggak bisa mengobati luka kita kalau kita nggak sadar ada luka di situ. Kita nggak bisa mengobati anak kita ini kalau kita nggak mau sadar dulu bahwa memang anak kita tidak baik-baik saja. Sadari itu dulu. Orang tua wajib sadar, baru kita bisa jalani programnya apa ke depannya. Aduh, seru banget. Padahal saya tuh masih banyak pertanyaan ya, tapi karena keterbatasan waktu kita tuh harus akhirin nih sesi kita yang seru banget, apalagi sesi untuk emak-emak kayak saya ya. Aduh, ini gemes dong. Ini kita bicara Oke, untuk mengakhiri, mungkin ada kesan dari Dr. Adi dan Mbak Putri, silakan bisa disampaikan ke sobat sehat semuanya. Pesan dan kesan saya mungkin saya sekali lagi nggak menunjukkan ke anak-anak, saya ke orang tua ya, karena paling penting tetap orang tua ya Dok. Orang tuanya ya dan ibunya bahwa yang namanya anak itu kan punya keunikan sendiri. Terkadang kita memang mengharapkan anak kita ini seperti anaknya A gitu. Tapi ingat bahwa anak kita itu bukan trofi sebenarnya. Kita tidak berhak untuk menunjukkan bahwa memamerkan anak kita ini punya kehebatan anak saya itu ini sebagai trofi mungkin tidak baik juga. Tapi ada baiknya kita menganggap anak kita ya anak kita saja yang punya kelebihan dan punya kekurangan, dan sadari memang jika ada kekurangan sadari, sehingga kalau memang kekurangan ini membutuhkan penanganan, kita bisa tahu kapan apa penanganannya dan tindakannya seperti apa. So sadari, Dari Mbak Putri?
baik kalau dari saya ya, saya pesannya juga kepada orang tua bahwa kami paham bahwa orang tua itu pasti ingin ya memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tetapi jangan sampai karena keegoisan orang tua ya sehingga merusak mental anaknya, seperti yang ini tadi yang memaksakan anak harus sekolah usia 7 tahun seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaan kita yang sangat singkat ini. Jumpa lagi di lain kesempatan yang sehat selalu untuk dokter dan Mbak Putri ya. Terima kasih. Sobat sehat semuanya, sayang sekali waktu kita sudah habis. Apabila sobat sehat semuanya ada pertanyaan, saran dan kritik ataupun ada unek-unek seperti saya sebagai seorang ibu, silakan datang ke kami di Rumah Sakit Jiwa Dr. Arif Zainuddin Surakarta. Kita ada layanan psikologi, ada layanan untuk tes kesiapan untuk sekolah, tes bakat minat, tes kenal diri dan tes IQ, dan juga kita juga menyediakan tes ataupun konseling dengan psikolog dan tentunya dengan psikiatri yang ada di sini semuanya. Jangan lupa follow Instagram kami di rsjd_surakarta, kemudian di YouTube channel RSJD Surakarta Official dan di X rsjd_surakarta. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.